1 September 1983, Korean Airlines penerbangan 007 mengalami tragedi yang mengerikan saat melakukan penerbangan dari Bandar Udara John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat, menuju Bandar Udara Gimpo di Seoul. Dalam rute tersebut, pesawat dengan jenis Boeing 747 itu singgah di Bandar Udara Anchorage, Alaska, untuk pengisian bahan bakar. Pesawat dengan penumpang berjumlah 246 orang dan kru pesawat berjumlah 23 orang tersebut ditembak jatuh oleh Sukhoi milik Uni Soviet di wilayah Laut Jepang karena kelalaian sang pilot dalam mengontrol kendali otomatis pesawat atau autopilot. Pesawat yang dijuluki Sang Ratu Angkasa berangkat dari Bandar Udara John F. Kennedy pada pukul 00.25 waktu setempat, terlambat 35 menit dari yang dijadwalkan. Penerbangan dari New York menuju Anchorage berjalan dengan lancar. Pesawat kemudian melanjutkan perjalanan setelah mengisi bahan bakar menuju Seoul pada pukul 4 pagi waktu setempat. Dalam rutenya, pesawat akan melewati Kepulauan Aleutian dan Laut Bering tanpa memasuki wilayah utara Uni Soviet. Pada saat itu, sedang terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Permusuhan kedua negara tersebut berlangsung sejak krisis misil Kuba tahun 1962. Ketegangan semakin menguat setelah intelijen Uni Soviet mengetahui Presiden Amerika Serikat pada saat itu berencana akan melakukan serangan nuklir ke Uni Soviet. Karena hal tersebutlah, maskapai penerbangan dari dan menuju Amerika Serikat berusaha untuk menghindari wilayah udara Uni Soviet. Namun nasib naas dialami oleh Korean Airlines 007. Saat melintasi Kepulauan Aleutian, sang pilot keliru dalam memilih mode autopilot. Ia yang seharusnya memilih mode INS saat pesawat berada pada ketinggian normal, justru memilih mode heading. Hal itu mengakibatkan pesawat menyimpang lebih dari 13 km di luar batas toleransi autopilot. Pesawat pun terbang pada rute yang semakin jauh menyimpang hingga memasuki ruang udara Uni Soviet. Pesawat menyimpang lebih dari 700 km dari rute awal, memasuki wilayah semenanjung Kamchatka. 200 km sebelum memasuki semenanjung, terdapat sebuah zona yang menjadi tempat bagi pesawat-pesawat komersial untuk meminta izin memasuki ruang udara Soviet dan memberikan informasi penerbangan. Lebih dari itu, sudah termasuk dalam ruang udara terlarang bagi pesawat komersial. Kapten pilot yang tidak menyadari bahwa pesawat telah menyimpang jauh dan memasuki zona tersebut tidak meminta izin kepada pengawas udara Uni Soviet. Akibatnya, sejumlah pesawat tempur yang berpangkalan di Kamchatka dan Sakhalin diperintahkan Komando Pertahanan Udara Uni Soviet untuk menembak Boeing 747 tersebut. 3 Sukhoi Su-15 yang membawa peluru kendali dan beberapa pesawat tempur segera mengejar pesawat naas tersebut. Beberapa saat kemudian, pangkalan memberikan instruksi pada Osipovic, salah satu pilot Su-15, untuk menguji target dan meluncurkan rudal. Rudal AA-3 yang dengan kemampuan anti baja dan memiliki daya jangkau hingga 23 km pun ditembakkan dan tepat mengenai sasaran. Pilot Korean Air yang tidak mengetahui apa yang terjadi tak bisa berbuat apa-apa. Pesawat pun meledak dan terbelah menjadi 2 bagian hingga akhirnya jatuh di lautan. Seluruh penumpang dan kru pesawat dipastikan tewas. Berikut rekaman pembicaraan 3 pilot Sukhoi di saat-saat akan melakukan tembakan rudal ke arah Korean Airlines 007.
Kontak terakhir Korean Airlines 007 dengan menara pengawas adalah ketika sang kapten pilot meminta izin kepada menara pengawas wilayah Tokyo pada pukul 3.26 waktu setempat. Pesawat ditembak pada ketinggian 11 km. Pesawat kemudian kehilangan ketinggian dan kontak dengan menara pengawas terputus. Pada radar, pesawat terakhir terlihat di wilayah Wakkanai, Jepang, pada ketinggian 300 meter. Berikut percakapan kokpit Korean Airlines sebelum pesawat tersebut ditembak. Pada tanggal 9 September, pihak Uni Soviet mengakui telah melakukan penembakan terhadap Korean Airlines 007 dengan alasan pesawat tersebut melanggar ruang udara Uni Soviet. Mereka juga berasumsi bahwa Korean Airlines 007 merupakan pesawat mata-mata yang dikirim Amerika untuk memantau wilayah Uni Soviet. Hal itu dinyatakan karena sebelumnya ada pesawat pengintai Amerika yang juga terbang di sekitar ruang udara Uni Soviet. Setelah Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet runtuh, pada 1993, Boris Yeltsin, Presiden Rusia saat itu, menyatakan penutupan investigasi atas tragedi tersebut. Ia mengatakan, insiden tersebut terjadi akibat kesalahpahaman antara militer Soviet dengan pilot Korean Airlines. Tragedi penembakan Korean Airlines 007 kemudian diperingati dengan dibangunnya sebuah monumen di Semenanjung Soya, Jepang.